Semuanya, kenalin aku Raja Deva Bagi dari program studi akuntansi sektor publik. Pada video kali ini, aku akan jelasin tentang pemungutan PPN instansi pemerintah. Tunggu apa lagi? Simak yuk! Saat ini kita akan membahas TM9 mengenai pemungutan PPN instansi pemerintah. Subjek PPN. Subjek PPN ini adalah pengusaha. Pengusaha yang bagaimana? Yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Pengusaha ini adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Sini ringkasannya, pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP disebut dengan pengusaha kena pajak, kecuali pengusaha kecil. Pengusaha kecil ini adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Jadi kalau seandainya masih kurang dari 4,8 miliar itu disebut dengan pengusaha kecil. Sehingga tidak wajib PKP. Di sini kita lihat timeline pelaporan pengukuhan PKP. Ada perusahaan yang dibentuk pada bulan Januari, kemudian pada bulan Agustus itu omsetnya melebihi 4,8 miliar. Di sini wajib lapor PKP maksimal akhir bulan berikutnya, sehingga jika omsetnya melebihi 4,8 miliar pada bulan Agustus, maka dia wajib lapor PKP maksimal adalah akhir bulan September. Ini tidak atau terlambat lapor PKP dapat dikenai sanksi. Kita masuk ke contoh soal. Kapan maksimal lapor PKP? PT ABC bergerak dalam bidang perdagangan barang elektronik sejak 2 Januari 2022 terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Kediri. Peredaran bruto selama tahun 2022 adalah sebagai berikut. Di sini kita lihat dari bulan Januari Desember ada peredaran brutonya. Kapan peredaran bruto ini melebihi 4,8? Kita lihat di sini ada Januari 1,1, Februari 2,175, jadi totalnya ada 3,275. Kemudian ada sampai Maret itu cuma 3,325, April itu 4,525. Nah, pada saat bulan Mei itu telah melebihi 4,8 miliar. Sehingga pada bulan Juni itu wajib PKP pada akhir bulan Juni, karena pada saat bulan Mei itu peredaran brutonya melebihi 4,8 miliar. Untuk pemanfaat BKPTB atau JKP dari luar daerah pabean, itu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKPTB dari luar daerah pabean dan atau yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang yang diperhitungkan dan tata caranya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ini tidak harus PKP. Jenis pemungut selain PKP penjual, yaitu pemungut pasal 16A UU PPN dan pihak lain pasal 32A UU KUP. Ini kita lihat pemungut pasal 16A UU PPN, yaitu pihak yang menerima penyerahan BKP atau JKP. Ada instansi pemerintah, kontraktor kerjasama, pengusahaan minyak dan gas bumi, dan kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin, pengusahaan sumber daya panas bumi, ada BUMN restrukturisasi, dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Kemudian ada pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi, produksi, IUPK, OP, dan terakhir ada perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. Kemudian pihak lain yang dimaksud dalam pasal 32 UU KUP adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi.
yaitu ada pelaku usaha PMSE yang terdiri dari pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, dan atau penyelenggara PMSE dalam negeri. Kemudian ada marketplace, pengadaan atau retail daring, pengadaan penyelenggara PMSE yang memfasilitasi transaksi aset kripto. Kemudian kita masuk ke tarif PPN. Tarif PPN ini yang sama-sama kita ketahui sebelumnya, yang mulai berlaku sejak 1 April 2022 adalah 11%. Ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Namun pada awal Januari kemarin 2025 kita sama-sama lihat berita bahwasannya tarif PPN itu naik 12%. Nah, ini mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi sejak Januari 2025 tarif PPN itu bukan lagi 11%, tapi 12%. Nah, itu dan kemudian ada 0% untuk ekspor BKP, BKPTB, dan JKP. Nah, selanjutnya kita lihat dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak sampai dengan Januari 2025, jadi yang sebelumnya dari peraturan sebelumnya itu dasar pengenaan pajaknya ada harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain. Namun sejak mulai berlakunya tarif 12% pada tahun 2025 ini, itu pada awal Februari, DPP itu dikenakan untuk barang mewah, harga jual atau nilai impor. Selain barang mewah, itu nilai lain. Sebelumnya kan nilai lainnya itu berbeda cara perhitungannya. Kalau di sini nilai lainnya itu sebesar dari 11/12 dari yang ini. Yang sebelumnya harga jual biasanya kan 11% langsung dari harga jual di DPP-nya. Kalau saat sekarang ini DPP-nya itu sebesar 11/12 dari harga jual, penggantian atau nilai impor. Kenapa? Karena mulai Februari 2025 itu tarifnya adalah 12%. Namun banyak sekali masyarakat yang tidak setuju dengan tarif 12%. Sedangkan di peraturan terbaru itu sudah uh, menggunakan tarif 12%. Nah, untuk menyesuaikannya maka pemerintah memberikan 11/12 dikali harga jual untuk DPP atau harga penggantian atau nilai impor. Kemudian ada DPP-nya ada nilai ekspor dan yang terakhir adalah new nilai lain. Ini berdasarkan PMK nomor 11 tahun 2025. Kemudian dasar pengenaan pajak yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024, tarif PPN mulai tahun 2025 adalah 12% sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, untuk barang mewah yang dikenai PPN BM dihitung dari DPP berupa harga jual atau nilai impor. Jadi langsung saja di sini 12% dikali harga jual atau nilai impor. Namun, untuk barang dan jasa selain barang mewah dihitung dari DPP yang merupakan nilai lain yang sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. Sini itu tarif 12% dikali 11/12 dikali harga jual, nilai impor atau penggantian. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, tarif 12% dan tarif 11% hasilnya sama karena hasilnya sama untuk barang selain barang mewah sama karena 12%-nya ini dikali 11/12 untuk DPP yang peraturan baru, sedangkan peraturan lama kan langsung 11%. Jadi untuk hasilnya sama, cuman tarifnya berbeda. Dengan demikian, besaran PPN yang harus dibayar adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian harga jual. Harga jualnya apa? Yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Kemudian nilai penggantian, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKPTB, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Atau nilai penggantian ini juga bisa nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerima manfaat BKPTB karena
pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian ada nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang karena kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut menurut undang-undang. Kemudian ada nilai ekspor, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Kemudian yang terakhir ada nilai lain, yaitu digunakan untuk perhitungan PPN dalam penyerahan tertentu atau dengan besaran tertentu. Sama-sama kita ketahui tadi nilai lainnya itu adalah 11/12 dari harga jual, penggantian, nilai impor maupun nilai ekspor. Nah, ini adalah DPP nilai lain yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025. Kemudian kita masuk ke perhitungan PPN. Perhitungan PPN untuk umum itu tarif dikali DPP. Namun untuk besaran tertentu yaitu besaran TTT dikali tarif dikali DPP. Nah, di mana besaran TTT ini adalah contoh PPN KMS atau kegiatan membangun sendiri. Nah, di sini PPN disetor ke kas negara. Yang dimana PPN yang disetor ke kas negara itu adalah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Namun di sini kalau untuk umum itu seluruh PM sesuai ketentuan pengkreditan. Jadi normal gitu. Jadi pajak keluaran dikurang pajak masukan. Namun ada pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan yang di pedoman pengkreditan PM yang berdasarkan PMK 74 garing PMK 03 garing 2010, yaitu untuk PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi 1,8 M. Jadi mereka dikenakan pajak masukannya itu 60% untuk penyerahan JKP, 70% untuk penyerahan BKP dari pajak keluarannya. Jadi di sini yang disetor ke kas negara untuk yang tidak melebihi 1,8 M yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukannya yaitu 60% untuk penyerahan JKP dikali pajak keluaran dan 70% untuk penyerahan BKP dikali pajak keluaran. Jadi bukan pajak masukan seperti yang umumnya, namun 60% dikali pajak keluaran untuk JKP, 70% dikali pajak keluaran untuk BKP. Namun, jika sebelum dikukuhkan sebagai PKP, maka itu 80% dari PK yang seharusnya dipungut. Yang ngerti ya, jadi kalau yang umum itu pajak keluaran langsung dikurangi dengan pajak masukan. Tapi kalau seandainya tidak melebihi 1,8 M, itu pajak keluaran dikurangi 60% dikali pajak keluaran untuk JKP, atau pajak keluaran dikurangi 70% dikali pajak keluaran untuk BKP. Dan yang untuk sebelum dikukuhkan sebagai PKP itu adalah pajak keluaran dikurangi 80% dikali PK yang seharusnya Nah, kita ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya sama seperti yang slide sebelumnya. Ini ada penjelasannya. Nah, ini kita masuk ke saat terutang PPN. Kapan sih PPN itu terutang? PPN terutang pada saat penyerahan BKP, impor BKP, penyerahan JKP, pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, ekspor BKP berwujud, dan ekspor JKP. Nah, ini di PPN terutang itu apabila pembayarannya diterima sebelum penyerahan atau pemanfaatan saat terutangnya pajak. Ialah saat pembayaran. Kemudian penyerahan BKP, kalau untuk BKP berwujud berupa barang bergerak, bukan konsinyasi, yaitu pada saat terutangnya itu pada saat diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. Kemudian diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan antar cabang.
kemudian diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. Harga atas penyerahan BKP berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Nah, untuk BKP berwujud berupa barang tidak bergerak, yaitu diakui terutang pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli. Kemudian, jika BKP tidak berwujud, itu pada saat harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Kemudian, pada saat kontrak atau perjanjian ditandatangani atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diketahui. Kemudian, penyerahan BKP pada saat persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi. Mana yang terjadi terlebih dahulu, misalnya kalau yang terjadi ditandatanganinya akta pembubaran oleh notaris, maka itu yang berlaku, atau berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran, tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan, diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada. Nah, dari 4 ini mana yang terjadi lebih dahulu, maka itulah yang digunakan untuk saat terutangnya PPN. Kemudian pada saat kita impor BKP, kapan sih terutangnya PPN? Yaitu saat BKP tersebut dimasukkan ke dalam daerah pabean. Nah, untuk penyerahan JKP itu terutang pada saat harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Kemudian, pada saat kontrak atau perjanjian ditandatangani dalam hal saat sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak diketahui. Kemudian pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya dalam hal pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma JKP. Kemudian kita masuk ke terutang PPN pada saat pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Yaitu pada saat harga perolehan BKPTB dan atau JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya, penggantian atas BKPTB dan atau JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya, atau harga perolehan BKPTB dan atau JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya. Nah, di antara tiga ini mana yang terlebih dahulu, maka itulah yang digunakan untuk menentukan saat terutang PPN. Kemudian pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian dalam hal saat terjadinya pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean tidak diketahui. Kemudian pada saat kita ekspor BKP berwujud itu diakui pada saat BKP berwujud dikeluarkan dari daerah pabean. Kemudian ketika kita ekspor BKP tidak berwujud itu terutang saat penggantian atas BKPTB yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Kemudian pada saat kita ekspor jasa kena pajak itu pada saat terutangnya pada saat pergantian atas jasa kena pajak yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang penghasilan. Oke, ini penyerahan BKP barang berwujud konsignasi bagi consignor itu saat harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP consignor sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Bagi konsignya itu diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pribadi. Diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan antar cabang. Kemudian diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. Kemudian pada saat harga atas penyerahan BKP berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP konsinyur. Kemudian kita masuk ke tempat terutang PPN.
Tempat terutang PPN yaitu tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan, atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak. Kemudian pada saat di tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui DJBC, itu pada saat kita impor barang. Kemudian di tempat terutang di PPN itu pada saat tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha. Ini untuk OP atau badan yang memanfaatkan BKPTB dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan kita masuk ke faktur pajak, adalah faktur pajaknya. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Sini kita lihat ada yang pertama itu ada kode dan nomor seri faktur pajak, ada pengusaha kena pajak, di sini ada nama, alamat dan NPWP. Kemudian di sini ada statusnya sebagai pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Ada nama, alamat, NPWP-nya juga. Kemudian saat kita masuk ke saat pembuatan faktur pajak. Nah, pada saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP itu sudah diwajibkan untuk membuat faktur pajak. Kemudian saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP. Kemudian saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Saat lain yang diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. PKP dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama selama 1 bulan kalender. Itu disebut dengan faktur pajak gabungan. Itu paling lama pada akhir bulan penyerahan. Kemudian faktur pajak dibuat oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. Nah, ini tidak diberlakukan sebagai faktur pajak dan tidak dapat dikreditkan. Ini ada syarat minimal VP, ada 2 syarat. Yang pertama ada syarat formal yaitu faktur pajak diisi secara benar, lengkap, dan jelas. Kemudian ada syarat material, yaitu berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Ini faktur pajak PKP-PE, penyerahan secara eceran, yaitu penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir. Ini pembeli barang dan atau menerima jasa mengonsumsi secara langsung barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima. Kemudian pembeli barang dan atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha. Kemudian ini dapat membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan atau JKP tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, kartis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Nah, di sini ada kode dan nomor seri faktur pajak. 2 digit pertama adalah kode transaksi. Digit ketiga adalah kode status. Kemudian di sini ada nomor seri. Nomor serinya ini ada 3 angka pertama, kemudian 2 angka setelahnya adalah tahun pembuatan. Nah, di sini kita lihat ada kodenya, yaitu ada 01 untuk PPN dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, 02 untuk PPN dipungut instansi pemerintah, 03 PPN dipungut oleh pemungut lain selain instansi pemerintah. Kemudian nomor 4 ada DPP nilai lain. Kemudian nomor 5 adalah PPN dipungut dengan besaran tertentu. Nomor 6 adalah penyerahan lainnya. Yang ketujuh adalah penyerahan BKP JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. 08 adalah penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Dan yang 09 penyerahan Akifa yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu menurut pasal 16D. Nah, di sini ada dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.